Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Tadi ada seorang khalifah, ini umara, pemimpin. Kalau kita bicara tentang sinergi. Usia 25 tahun, kala itu mampu menguasai setengah Asia dan setelah detik ini nanti menguasai setengah Eropa. 25 tahun. Kenapa? Selain tadi saya sampaikan banyaknya kemampuan dalam strategi perang yang dimiliki oleh beliau, kuatnya pasukan beliau, yang tidak kalah pentingnya karena dia dekat dengan ulama. Tadi sudah di hari ke-54. Ini benteng Konstantinopel tidak bisa dikalahkan, nggak bisa ditembus. Sudah banyak dari prajuritnya yang gugur. Sudah banyak dari punggawa-punggawanya yang gugur. Hampir semuanya putus asa. Karena memang pendahulunya juga begitu. Sudah berpuluh-puluh hari nggak bisa tembus, putus asa, balik. Putus asa, balik. Di malam kemenangan itu. Di malam kemenangan, Muhammad Al-Fatih cari-cari gurunya. Di mana Syekh? Di mana Syekh? Datanglah ke tenda tersebut. Ketika dilihat di tenda itu tadi, apa yang terjadi? Prajuritnya ngelarang, mohon maaf wahai khalifah, Syekh tidak mau diganggu. Yang akan masuk aku. Yang akan masuk aku khalifah. Akhirnya prajurit tidak tahan atau tidak kuasa untuk bisa menahan khalifah masuk. Begitu khalifah masuk, baru melihat apa yang dilakukan oleh syekhnya atau ulama ini tadi, bercucuran air mata. Karena dia lihat gurunya tadi sedang bersimpuh, sujud bermunajat kepada Allah sampai sorbannya lepas dan rambutnya terurai di tanah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, dia lihat ada Muhammad Al-Fatih di sana, dia peluk. Sampai matanya itu merah karena munajatnya yang diselingi dengan derai air mata. Apa yang dimunajatkan oleh sang ulama ini tadi? Minta agar Allah beri kemudahan kepada khalifah. Minta agar Allah beri kebaikan kepada khalifah. Minta agar Allah buktikan apa yang sudah disampaikan oleh nabinya kepada manusia yang bernama Muhammad Al-Fatih ini. Subhanallah, mereka berpelukan. Sudah menjelang akhir malam. Akhirnya jam 1 mereka bergerak. Jam 1 malam mereka bergerak. Singkat cerita, di keesokan harinya kota Konstantinopel mampu ditaklukkan oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Pasukan Muhammad Al-Fatih menjadi bukti dari apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik prajurit. Tapi kalau kita lihat ternyata detik-detik akhir apa yang terjadi? Karena doa dan munajatnya ulama. Alangkah bahagianya negeri ini Bapak Ibu. Kalau semua ulama yang hadir, yang ada di negeri ini mampu bersinergi dengan umara. Ulama memang tidak pandai untuk menentukan A, B, C, dan D. Tapi hati-hati dengan lisannya ulama ketika bermunajat di sepertiga akhir malam, mengangkat tangannya mohon kepada Allah. Bisa jadi sesuatu yang mustahil itu Allah turunkan berkat doa ulamanya. Bahagia rasanya kita sebagai rakyat nih. Kalau ternyata mampu terjadi yang seperti itu. Tidak lagi gontok-gontokan, tidak. Tapi bagaimana saling merangkul. Yang ini berjalan sesuai dengan amanah yang diberikan. Lalu sang ulama menjalankan sesuai dengan amanah yang ada pada dia juga. Apalagi tadi menggelitik yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Bahwa ternyata rusaknya umara dengan rusaknya ulama. Rusaknya ulama dengan rusaknya karena tamak terhadap harta. Dan ini dilanjutkan itu. Selesai dari acara tersebut, ya bukan acara ya, mampu untuk menaklukkan Konstantinopel, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Muhammad Al-Fatih yang dicari gurunya. Yang dicari gurunya. Dia tanya, mana Syekh? Mana alim kita, mana ulama kita? Datang dengan membawa 1000 dinar. Bu, punya uang 1000 dinar? Pak, ada rekening 1000 dinar? 1000 dinar berapa duit? 1 dinar kurang lebih mungkin sekarang 2 jutaan ya.
Hah? Kalau 1 dinar 2 juta berarti 1000 dinar berapa? Berapa? 2 miliar. 2 miliar. Buat orang sekarang duit 2 miliar gede nggak? Gede nggak? Apalagi buat orang tahun 1500 Masehi. Ini terjadi di 1500-an Masehi. 700 tahun dari sekarang. Gimana gedenya, udah luar biasa. Kalau ada orang ngasih Bapak Ibu duit 2 miliar, diambil nggak? Diambil nggak? Ini tadi ulama yang merasa, bukan merasa ya, kalau kita ceritakan kontribusi beliau terhadap kemenangan itu tinggi. Ketika Umar datang bawa 2000, bawa 1000, 2 miliar berarti sekarang ya. Apa yang dilakukan oleh Syekh Aq Syamsuddin? Dia tinggal, mohon maaf, pergi ke belakang. Dengan menampakkan wajah yang tidak suka. Luar biasa. Benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bahwa mampu untuk menjadikan negeri itu baik kalau umaroknya baik, kalau ulamanya baik. Dan kalau ulama yang dilihat juga bukan hanya sekedar hanya duniawi semata. Ini dia. Maka wajar kalau ternyata lidahnya ketika berdoa para ulama mampu untuk tajam menembus arsy Allah. Kenapa? Karena ini tadi. Maka yang perlu untuk disampaikan kepada kita bersama, ini juga kan namanya umaro itu tidak harus presiden. RT itu juga umaro. RW itu juga umaro. Pemimpin kan, walau di lingkupnya. Ulama juga begitu. Coba alangkah baik kalau seandainya ini mampu bersinergi dan memberikan kebaikan di antara yang lain. Seperti dulu para pendahulu-pendahulu kita mampu mendapatkan kebaikan itu justru dari sinergi mereka. Justru dari harmonisasi mereka. Harmonisasi. Harmonis. Hubungannya baik, tidak satu di sana, satu di sini. Ini yang dilakukan oleh salah seorang khalifah. Umar ibn Abdul Aziz